Kedua sisi pandang yang terjadi pada bagian persamaannya, yakni binatang di atas, terjadi pula pada bagian pengkhususnya, yakni pembedanya itu, seperti rasional, kuda, dan lain-lain. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan pertama, yakni utuh dan sempurna, pengkhusus ini disebut sebagai bentuk atau form. Lain penyebutannya. Kalau mandiri form. Kalau tidak mandiri apa? Pembeda. Di sini ia merupakan bagian yang tidak bisa dijadikan predikat pada keseluruhannya, dan juga pada bagian lainnya. Tidak bisa dibilang manusia adalah form, manusia adalah rasional, binatang adalah rasional adalah binatang, rasional adalah manusia adalah rasional. Tidak bisa. Karena rasionalnya dipandang sebagai keberadaan mandiri, maknanya lain. Rasional lain jauh dengan makna manusia, rasional lain jauh dengan makna binatang. Oleh karena itu ia merupakan bagian yang tidak bisa dijadikan predikat pada keseluruhannya dan juga pada bagian lainnya. Misalnya rasional, ia tidak bisa dijadikan predikat untuk keseluruhannya, yaitu manusia atau binatang rasional, dan tidak pula untuk bagian lainnya, yaitu binatang, temannya yang menjadi teman, di mana kini ia berfungsi sebagai keutuhan atau meta, sesuai dengan pandangan pertama terhadapnya itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa binatang adalah rasional, atau manusia adalah rasional, atau binatang rasional adalah rasional. Tidak bisa. Karena makna rasional lain dengan makna binatang rasional, lain dengan binatang manusia. Tapi kalau kita lihat pengkhusus itu dengan pandangan kedua, yakni sesuatu yang merupakan pelengkap bagi yang lain, katakanlah dengan tanpa syarat, maka ia disebut sebagai pembeda yang melengkapi dan merealitaskan jenis. Jadi jenis baru terrealisasikan bersama-sama dengan apa? Pembedanya. Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa satu, jenis adalah golongan yang belum jelas dan terrealisasi, sedang pembeda adalah golongan yang sudah jelas dan terrealisasi. Jadi kalau dibilang jenis adalah apa? Jenis adalah golongan yang belum terrealisasi. Seperti apa? Binatang. Binatang adalah manusia yang belum terrealisasi. Binatang adalah kuda yang belum terrealisasi. Karena apa? Karena yang saya inginkan dari binatang tadi adalah yang merasuki semua golongannya. Kalau begitu binatang adalah golongan-golongan itu tapi belum terrealisasi. Baru setelah didampingi oleh pembedanya dia terrealisasi. Paham? Karena saya lihat manusia sebagai yang memasuki pada golongan-golongannya. Binatang yang merasuki kepada apa? Manusia, kuda, dan lain-lain. Oleh karena itu kalau saya sebut binatang, yakni apa? Yakni binatang, yakni kuda yang belum terrealisasi. Binatang, yakni manusia yang belum terrealisasi. Binatang, yakni terenggiling yang belum terrealisasi. Harimau yang belum terrealisasi. Jenis adalah golongan yang belum jelas dan terrealisasi. Jadi kalau ditanya binatang, orang tanya binatang apa? Nah, belum jelas dan belum terrealisasi. Tapi kalau saya lagi melihat misalnya binatang adalah benda berkembang, berasa, bergerak dengan kehendak, itu merupakan suatu. Saya bahas binatang, itu mandiri nih. Di situ pandangan kita mandiri dan utuh. Jadi binatang sebagai keberadaan yang utuh. Oke, sedang pembeda. Nah, lalu pembeda itu apa fungsinya? Golongan juga, tapi yang sudah jelas dan terrealisasi. Jadi kalau saya bilang rasional, berarti golongan yang terrealisasi. Kalau itu pembeda loh. Kalau rasional itu mandiri, maka tidak bisa. Itu hal lain. Itu disebut form. Tapi kalau misalnya pembeda rasional dalam artian yang bergandengan dengan binatang, maka dia adalah golongan, tapi yang sudah jelas. Oh, rasional. Binatang apa? Rasional. Oh, rasional. Binatang apa? Meringke. Oh, meringke. Ya. Jadi jelas dan terrealisasi keberadaannya itu, yakni dipahami kerealisasiannya.
Dua, gabungan jenis dan berbeda mempredikati golongan dengan predikat pertama. Ada berapa definisi predikasi pertama? Nah, predikasi kebanyakan. Apa bedanya predikasi pertama dengan predikasi kedua? Dengan predikasi kebanyakan. Apa syarat predikat? Syarat definisi? Apa syaratnya? Predikasi ada definisi, ada definit. Apa syaratnya? Definisi harus memiliki persamaan dengan definit dan juga harus memiliki perbedaan. Karena kalau sama mutlak tidak ada gunanya. Manusia itu apa? Manusia. Loh, manusia apa gunanya? Manusia itu insan, apa gunanya? Nah, jadi harus ada bedanya. Nah, apa predikasi pertama? Apa persamaannya? Kan harus ada persamaan, harus ada perbedaan antara definisi dan definit. Kalau predikasi pertama persamaan dan perbedaannya, persamaannya itu di mana? Di dalam esensi, dalam akal, dalam esensi. Seperti manusia dan binatang rasional. Apa bedanya manusia dan binatang di sisi pahaman? Tidak ada bedanya. Manusia ya binatang rasional itu. Binatang rasional ya manusia itu. Persis 100%. Bedanya apa? Global dan rinci. Manusia global, binatang rasional rinci. Itu predikasi pertama. Jadi kalau ditanya apa predikasi pertama? Ya ini persamaannya, persamaan definisi dan definit ada dalam akal dan esensi. Kemudian perbedaannya ya global sama rinci saja. Tapi kalau definisi kebanyakan apa? Di dalam akal sama tidak? Beda, tidak sama seperti sekarang ini. Ya ini kalau misalnya binatang, kalau kan tadi dibilang kalau binatang dipandang sebagai meta, nggak bisa didefinisikan, dipredikatkan kepada yang lain. Kenapa? Karena memang maknanya lain. Seperti misalnya manusia rasional, nggak bisa. Manusia adalah rasional, nggak bisa, karena makna rasional dengan makna binatang, makna manusia dan makna rasional lain. Manusia adalah binatang, nggak bisa, karena makna binatang dan manusia lain. Tapi bisa kalau dilihat dari definisi kebanyakan, yakni yang apa? Perbedaannya dalam pahaman, tapi persamaannya dalam mana? Dalam ekstensi persamaannya, yakni bertemu dalam ekstensi. Maka itu bisa orang mengatakan manusia itu binatang, binatang itu manusia, manusia itu rasional, rasional itu manusia. Nggak apa-apa, karena di luar mereka bertemu, manusia bertemu manusia bertemu binatang, tapi kita lain maknanya. Itu disebut definisi kebanyakan, yang pertemuan persamaan antara definisi dan definisinya di eksternal, perbedaannya internal. Tapi kalau definisi ke definisi pertama, predikasi pertama apa? Persamaannya internal, perbedaannya global rinci.